Sahabat-sahabat channel DA dimanapun berada, saat kita tampil sebagai seorang pembawa acara, berpidato, sambutan, ataupun juga berbicara di depan publik, kita wajib memiliki kemampuan dalam ilmu berbahasa. Saat kita bertugas sebagai pembawa acara, lancar tidaknya suatu acara atau berhasil tidaknya sebuah acara jelas tergantung kepada kemampuan pembawa acaranya. Mengingat pentingnya peran yang dimainkan oleh seorang pembawa acara, orang yang dipercaya tersebut wajib memiliki tugas penting, dan dia adalah bukan orang sembarangan. Pembawa acara adalah orang yang terpilih dan sudah diberikan kepercayaan serta dianggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Saat berbicara di depan publik, baik sebagai seorang pembawa acara, sementara sambutan, presentasi, maupun saat kita berpidato, kita dituntut untuk mengetahui dan memerhatikan beberapa faktor kebahasaan seperti pelafalan, diksi, intonasi, serta mengetahui kalimat yang efektif. Baik teman-teman, kita mulai melihat dari segi pelafalan. Seorang pembawa acara harus mampu melafalkan atau mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat bisa saja menimbulkan kasakusuk hadirin karena merasa terganggu dan juga tidak nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, pembawa acara harus lancar dalam berbicara, tidak tersendat-sendat, terlalu cepat atau terlalu lambat, agar hadirin bisa menangkap pesan yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, diksi atau pemilihan kata. Kata-kata yang diucapkan hendaknya yang tepat, kemudian jelas, serta bervariasi. Jelas artinya mudah dipahami dan juga bisa dimengerti oleh audiens. Kata-kata harus disesuaikan dengan pokok pembicaraan dan kita harus melihat siapa audiens kita yang hadir saat kita berbicara di depan umum. Kemudian faktor intonasi. Nah, intonasi yang baik akan memudahkan pendengar kita atau juga penonton kita menangkap dan juga memahami informasi yang akan kita sampaikan. Intonasi menyangkut 4 hal, yakni tekanan, nada, tempo, dan jeda. Tekanan menyangkut keras atau lemahnya suara. Nah, dalam berbicara, kadang ada kata atau beberapa kata yang kita ucapkan dengan keras melebihi kata-kata yang lainnya. Ini fungsinya adalah untuk menonjolkan kalimat tersebut sehingga mendapatkan perhatian lebih dari audiens kita. Berikutnya, nada. Ini berkaitan dengan tinggi rendahnya suara kita. Nada berbeda dengan tekanan. Jika tekanan berhubungan dengan keras lemahnya suara, maka nada berkaitan dengan tinggi rendahnya suara kita. Penggunaan nada tinggi dapat juga bersamaan dengan tekanan. Namun, nada tinggi bisa saja tidak disertai dengan tekanan. Dengan demikian, ada kalanya kata diucapkan dengan nada tinggi keras dan ada kalanya juga nada rendah namun lirih. Selanjutnya, tempo. Ini berhubungan dengan cepat lambatnya berbicara. Jika pembawa acara berbicara cepat, maka durasi waktu yang digunakan pun tentunya singkat. Demikian pula sebaliknya. Butuh waktu yang lama jika terlalu lambat. Nah, dengan demikian, pembawa acara harus bisa memainkan waktu atau tempo dalam berbicara agar mendapatkan perhatian, kemudian memperjelas informasi atau memberikan semangat kepada seluruh hadirin atau audiens yang hadir. Selanjutnya, jeda. Ini menyangkut perhentian. Kenyataan menunjukkan bahwa seorang pembawa acara atau pembicara tidak mungkin berbicara dalam satu tarikan nafas, tapi perlu berhenti pada tiap akhir kalimat, akhir kelompok kata, atau frasa.
Perhentian atau jeda ini bertujuan untuk memberi kesempatan pada pendengar agar memahami kalimat yang baru kita ucapkan dan sekaligus untuk menarik nafas bagi yang mengucapkannya. Yang terakhir, memahami yang dimaksud kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara singkat, lengkap, dan mudah diterima oleh pendengar. Atau dalam artian, hemat dalam menggunakan kata-kata. Hanya kata-kata yang benar-benar diperlukan saja yang kita ucapkan, bukan kata-kata yang mubazir atau gelantur kemana-mana. Demikianlah beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pembawa acara, pembicara, presenter, atau siapapun juga yang terbiasa atau juga harus tampil di depan orang banyak. Dan yang paling penting, kesemuanya harus diikat dengan etika agar kita bisa menjadi pembawa acara dan juga pembicara yang cerdas dan beretika. Saya Denny Aziz, salam DA Public Speaking.